kelompok 3 kearifan lokal akan menjelajah ke daerah Situ Babakan. Mengenal perkampungan budaya Betawi Situ Babakan. Perkampungan ini tumbuh pesat dengan dukungan dan juga peran komunitas dari perkembangan budaya Betawi itu sendiri. Mulai dari kesenian, adat istiadat, pakaian, kuliner, arsitektur yang bercirikan kebetawian. Adalah cagar budaya yang terletak di Brengsek Sawah, Kecamatan Jagakarsa atau Jakarta Selatan. Setu yang artinya itu danau dan Babakan itu artinya kampung baru. Misi kakak, kami dari jurnalis Project P5 dengan tema kearifan lokal SMA 2 Tambun Selatan. Kami dari kelompok 3, izinkan kami untuk mewawancarai kakak tentang yang ada di Situ Babakan ini. Sebelumnya itu boleh izinkan kami untuk menanyakan nama kakak dulu. Boleh. Nama kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Nanda. Kak Nanda. Boleh, Kak Nanda sebagai apa di sini? Aku di sini sebagai karyawan, salah satu karyawan OPK PBB, sebagai pemandunya juga di Museum Betawi. Oh gitu. Boleh aku kasih beberapa pertanyaan untuk kakak? Oh ya. Tempat Situ Babakan ini kira-kira setahu kakak ini sudah berapa lama untuk menjadi destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan? Museum Betawi ini menjadi destinasi wisata pada tahun 2017 sampai sekarang tahun 2024. Kemungkinan sekitar udah 9 sampai 10 tahun ya. 9 tahunan kurang lebih. Tahunan. Iya. Dan sekarang masih dibuka untuk umum dan dari awal 2017 sampai sekarang masih dibuka untuk umum, dan udah banyak juga kayak workshop yang bisa dikunjungi sama wisatawan, pengunjung, dan juga rumah-rumah adat yang bisa untuk spot foto-fotonya udah makin banyak. Koleksi di Museum Betawinya juga makin banyak untuk pelajaran-pelajaran P5 dari sekolah atau yang bisa banyak koleksi yang bisa dilihat. Lalu kenapa nih awal mulanya Situ Babakan ini dijadikan tempat wisata gitu? Awal mulanya Situ Babakan jadi tempat wisata karena untuk tetap melestarikan budaya Betawi ya, karena Jakarta itu adalah identiknya dengan Betawi. Jadi supaya
budaya Betawi tidak hilang, makanya dibentuklah satu babakan perkampungan budaya Betawi untuk tetap melestarikan budaya Betawi tersebut agar anak-anak muda yang tidak tahu apa sih suku Betawi dan apa sih Betawi itu, jadi bisa tahu dan belajar di sini. Siap Kak. Lalu apa aja sih di situ babakan ini yang bisa menjadi daya tarik menonjol gitu? Yang menjadi daya tarik menonjol di sini itu pertama museumnya, kedua ada pegelaran-pegelaran keseniannya, dan juga bisa belajar cara pembuatan makanan dan minuman khas Betawi gitu. Ya. Lalu bagaimana cara ningkatin kualitas situ babakan ini biar makin banyak anak muda juga yang berkunjung ke sini gitu? Yang pasti kita memperkenalkan kepada anak-anak muda zaman sekarang kalau ada loh di sini di pinggir Jakarta yang masih meluaskan budaya Betawi dengan cara itu mempromosikan di sosmed pastinya, karena anak muda zaman sekarang pasti semua punya sosmed, jadi bisa tahu dan bisa di sini masih ada nih yang kayak harus budaya-budaya Betawi yang harus kita tahu gitu. Jadi kita biasanya bukan melestarikan sih, memperkenalkannya di sosial media kita. Bagus sih Kak, aku soalnya juga kemarin pernah sempat kesini dan ngeliat apa aja sih yang ada di situ babakan, bagus banget. Terus juga cara memperkenalkannya juga ada modernnya juga, karena kita bisa melalui digital juga memperlihatkan makanannya gitu. Terus sejarah dari tempat wisata situ babakan ini Kakak nggak tahu nggak dulunya apa nih situ babakan awalnya? Awalnya tuh situ babakan danau ya. Tadi danau kecil rawa yang sekarang sudah diperkembangkan atau dibangun dengan cara diperbesar danaunya. Dan juga tadinya wisata situ babakan tuh hanya ada di pusatnya di Embrio, ada di ujung situ babakan. Nah, karena langsung dibawa oleh pemerintah dan dibangunlah museum Betawi, dibangunlah rumah adat, jadi makin banyak lagi destinasi wisata yang bisa dikunjungi sama pengunjung-pengunjung yang dari satu babakan. Oh iya, kira-kira intensitas yang datang ke situ babakan setiap harinya tuh rame nggak sih Kak? Banyak nggak sih yang tertarik gitu? Biasanya rame banget, apalagi dari anak-anak sekolah ya, karena kan pembelajaran P5 sekarang, terus banyak yang kearifan lokal, jadi makin banyak yang datang ke sini, dan kita juga diperkenalkan lewat sosmed, jadi banyak orang yang lihat lewat sosmed kita, jadi penasaran untuk main-main ke sini, kayak gimana sih orang Betawi itu, gitu, kayak apa sih makan-makan orang Betawi itu, jadi makin banyak lagi untuk datang ke sini. Iya, benar juga sih. Lalu kan sebelum kita sampai di situ babakan ini kita ngelewatin danau dulu kan. Di deretan danau itu banyak pedagang-pedagang yang masih memakai ciri khas Betawinya juga. Nah, bagaimana sih tempat wisata ini bisa warga-warganya itu bisa turut andil gitu dalam melestarikan situ babakan dan daerah inilah pokoknya. Karena mayoritas di situ babakan ini rata-rata orang Betawi juga ya. Oh iya. Jadi mereka tetap melestarikan budaya kita agar tetap nggak hilang dari yang awal bukan nenek moyang sih, kayak nenek-nenek kita dulu yang tetap melestarikan budaya Betawi sampai mereka tuh ingin tetap anak muda zaman sekarang juga tetap masih kenal budaya Betawi, makanya warga setempat sini mendukung banget untuk kalau ada acara-acara di sini mereka mendukung, atau mereka membuat sanggar-sanggar sendiri untuk kayak sanggar tari, sanggar gambang kromong, atau bikin yang sanggar ondel-ondel, cara membuat ondel-ondel, dan juga makanan kayak dodol, kembang goyang. Mereka juga membuat UMKM di rumahnya masing-masing untuk tetap melestarikan budaya Betawi di sini. Bagus banget ya Kak di sini tempatnya. Lalu bagaimana sejauh ini pas dibukanya situ babakan ini, apa aja sih tanggapan dari wisatawan lokal atau mungkin ada internasional di sini? Ada orang bule yang pernah kesini juga Kak? Banyak banget. Terus gimana nih sih tanggapannya untuk situ babakan ini? Tanggapan mereka untuk satu babakan ini yang pasti kita pernah mewawancarai mereka ya. Gimana sih tanggapan mereka untuk setelah berkunjung ke sini? Mereka tuh kata mereka bagus, di sini tuh unik, ternyata masih ada loh rumah-rumah orang Betawi zaman dulu, ternyata masih ada loh koleksi-koleksi zaman dulu yang masih kita jaga, kita rawat di sini, dan mereka masih bisa lihat. Jadi pasti keren banget. Pak, apa tuh sejak kapan sih mulai usaha kerak telur ini? Sejak tahun 2012.
2020. Alasan Bapak untuk milih jualan kerak telur ini kenapa, Pak? Alasannya sebenarnya nggak ada alasan. Oh, Ya, jadi karena terlanjur tadinya udah disiapin alat tempat Oh. semuanya. Tadinya sebenarnya ngasih kerjaan anak anggur sebenarnya. Oh, gitu ya. Gabung anak-anak muda lah yang lagi butuh kerjaan. Kita siapin lah ini modal semuanya, tinggal dia apa ya, dia mengembangkan aja, cuma kan ya itu nggak ada yang bertahan lama. Oh ya. Berapa lama sih waktu yang Bapak habiskan untuk berdagang dalam sehari ini? Sehari kalau hari-hari weekend, hari libur ya, Iya. itu dari pagi jam 8 sampai Jam 8 maghrib. sampai maghrib. Oke. Berapa penghasilan atau omset per hari dari usaha ini, Bapak? Ya tentu lah, apalagi sekarang ini omset itu menurun lumayan tajam ya, hampir 50%. 50%. Kecuali dulu sebelum COVID, nah itu hari Minggu kayak gini bisa diandelin, sekarang nggak bisa. Ramai sekarang gara-gara sepi gitu ya, Pak? Sepi sekarang. Nggak tentu, jadi kalau nanya penghasilan itu nggak tentu pendapatan tuh. Apalagi namanya orang dagang, kalau lagi bagus-bagus, lagi anjlok-anjlok pendapatannya. Tantangan apa aja sih, Pak, yang maksudnya kan Bapak jualan ini, tantangan apa aja yang Bapak hadapi selama ini dalam jualan kerak telur? Tantangan cuaca, kalau cuaca cerah pengunjung kan banyak, tapi kalau udah mulai gerimis mendung hujan kabur semua, nggak ada pengunjung. Nah aja. Oke. Harapan Bapak untuk usaha kerak telur ini buat masa depan? Ya kalau ini mah kita coba lestarikan aja, melestarikan budaya apa kuliner lokal lah ya, karena semakin kesini kan kuliner seperti ini kan udah jarang ya, anak muda yang mau meneruskan itu.